Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada halaqah kita kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum seputar zakat fitri. Di antara permasalahan yang wajib kita ketahui di dalam menunaikan zakat fitri adalah kita harus mengetahui kepada siapa zakat fitri tersebut boleh diberikan, atau istilahnya adalah mustahiq zakat fitri, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat fitri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin." Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan dosa yang dia lakukan, serta sebagai pemberian makanan kepada orang-orang miskin. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memberikan zakat fitri kepada para masakin, sebagaimana dikabarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya orang yang berhak untuk menerima zakat fitri hanyalah para masakin, para fuqara dan masakin saja, bukan kepada selain mereka dari kalangan para penerima zakat yang lain. Karena kalau di dalam zakat mal, orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sungguhnya sedekah atau zakat itu hanya diberikan kepada para fuqara dan orang-orang miskin, dan juga para amilnya, dan juga mu'allaf, seorang yang sedang ditaklif hatinya, dan juga kepada budak-budak yang sedang berusaha memerdekakan dirinya, dan juga kepada orang yang terbelit hutang, dan kepada orang yang dia berjihad di jalan Allah, serta orang yang sedang berada dalam perjalanan kemudian habis modal bekalnya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 orang yang berhak menerima zakat. Hanya saja, apakah zakat fitri tersebut juga diberikan kepada 8 orang tersebut? Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan hanya diberikan kepada fuqara dan masakin berdasarkan hadis tadi. Adapun sebagian yang lain dari kalangan mayoritas para ulama berpendapat diberikan kepada 8 orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Maka alangkah baiknya apabila dalam hal ini kita memberikan zakat fitr kepada para fuqara dan masakin saja, tidak kepada selain mereka, karena secara zahir hadisnya adalah zakat fitri itu sebagai sebuah tu'matan lil masakin, sebagai bentuk makanan, pemberian makanan kepada orang-orang miskin. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian permasalahan lain yang perlu kita ketahui tentang zakat fitri ini adalah waktu penunaian zakat fitri, sehingga zakat yang kita berikan kepada para mustahiq adalah zakat yang sah dikarenakan dikeluarkan pada waktunya. Secara umum, zakat fitr diberikan kepada para mustahiq sebelum pelaksanaan salat Id. Inilah yang lebih utama. Bahkan bagian para ulama mengharamkan membagi zakat fitri setelah pelaksanaan salat Id meskipun di hari Id. Meskipun sebagian yang lain berpendapat bahwasanya sebelum salat Id itu hanya mustahab, namun yang ada berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun min sadaqat. Barang siapa menaikkan zakat sebelum salat maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa menunaikannya setelah salat maka itulah sedekah dari bentuk-bentuk sedekah. Maka berdasarkan hadis ini, yang lebih baiknya seorang adalah menunaikan zakat fitri sebelum pelaksanaan salat Id, dan tidak boleh dia tunda hingga selesai salat Idul Fitri. Adapun paling cepat seorang boleh untuk menunaikan zakat tersebut, maka sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya
tidak boleh lebih dari 1 atau 2 hari sebelum hari Id. Itu hanya boleh paling cepat 2 hari sebelum hari Id, sebagaimana datang dalilnya dari perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan sebagian yang lain berpendapat boleh sejak datangnya bulan Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri min Ramadan, itu dikarenakan telah menyelesaikan bulan Ramadan. Dalam artian adanya datang bulan Ramadan ini termasuk bagian sebab zakatul fitr, sehingga boleh dilakukan ketika sebabnya telah datang. Namun tentunya lebih baiknya seorang apabila tidak ada hal yang mengharuskan dia untuk memberikan zakat fitr lebih awal dari 2 hari sebelum hari Id, maka sebaiknya dia melakukannya paling cepat hanya 2 hari sebelum hari Id berdasarkan zahir dalil yang ada. Dan tidak boleh dia menunda pemberian atau pembagian zakat fitrah tersebut kepada para masakin, pada orang-orang miskin, hingga selesai dari pelaksanaan salat Idul Fitri. Wallahu ta'ala a'lam. Dan adapun hikmah dari pelaksanaan zakat fitrah tersebut, maka kita mengetahuinya dari apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu tadi pada hadis yang kita sebutkan di awal, yaitu bahwasanya kewajiban zakat fitri ini merupakan sebuah tuhratan lis-shaim, sebagai pensuci bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, mensucikan mereka dari perbuatan sia-sia yang selama ini mereka lakukan, dan juga dari perbuatan rafas, perbuatan buruk yang selama bulan Ramadan mereka lakukan. Selain dari itu, zakat fitrah tersebut juga termasuk ta'mah, pemberian makanan kepada orang-orang miskin yang menjadikan mereka memiliki kecukupan untuk bisa melaksanakan atau bisa ikut merayakan hari Idul Fitri dengan berbahagia. Demikian beberapa permasalahan yang bisa kita bahas pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.